Belah sungai Kapuas namanya, di sanalah kampung kami berada. Kampung tak pernah kami lupakan, dimanapun kami merantau. Di sana kami banyak kenangan sayang, kenangan indah kasih seorang. Halo, apa kabar Sobat Panorama Indonesia? Senang sekali saya Dita Ponci kembali hadir menemani Anda dalam program Panorama Indonesia. Nah, di sini saya akan mengajak kalian berkeliling di salah satu ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, yaitu kota Pontianak. Mau tahu gimana keseruan yang ada di kota Pontianak? Ikuti saya ya. Cerahnya matahari menemani perjalanan saya di kota Khatulistiwa. Tiba di kota ini, saya disambut dengan senyuman sang matahari. Layaknya hati saya yang tersenyum melihat kota yang telah berkembang baik dari segi kota maupun perekonomian. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah masjid tertua di kota Pontianak, yaitu Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Di tepi barat pulau Kalimantan. Sahabat Panorama, sekarang saya berada di salah satu tempat yang paling bersejarah di kota Pontianak, yaitu Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid ini merupakan masjid tertua yang berada di kota Pontianak. Masjid ini berarsitektur khas Melayu. 99% masjid ini terbuat dari kayu belian. Lokasi masjid ini terletak di tepi Sungai Kapuas yang dapat Anda lihat seperti di kanan dan kiri saya. Di tepi barat pulau Kalimantan, melintas garis Khatulistiwa. Di belah sungai Kapuas namanya, di sanalah kampung kami berada. Kampung tak pernah kami lupakan, dimanapun kami merantau. Di sana kami banyak Nah, bagi Anda yang penasaran apa saja yang ada di dalam Masjid Jami, mari ikuti saya. Ingat bapak, ingat adik, abang dan kakak, abang long dan mak long, pak Nyah dan mana, pak Sunasu dan kawan-kawan. atas nama kampung terkumpul, kami berkumpul di balik kampung. Senang dan susah tak ada cerita. Sahabat Panorama Indonesia, sekarang saya sudah berada di dalam Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Ya, Masjid Jami ini dapat menampung sekitar 1.600 jamaah yang sholat di sini. Bagian dalam masjid ini terdapat 6 pilar yang terbuat dari kayu belian yang ditancapkan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ketika masjid ini pertama kali dibangun. Pada mihrabnya terdapat mimbar yang berbentuk geladak kapal, dan pada sisi kanan dan kiri masjid ini terdapat kaligrafi yang terbuat dari kayu plafon.
Panorama Indonesia, jika tadi kita sudah melihat apa saja yang ada di Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, sekarang saya sudah berada di Istana Keraton Kadriah Pontianak. Istana Keraton Kadriah Pontianak ini didirikan secara bersamaan dengan Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Istana Keraton Kadriah ini masih menampakkan bentuk aslinya walaupun sudah direnovasi beberapa kali. Meski saat ini Istana Kadriah ini sudah tidak digunakan sebagai pusat pemerintahan, tetapi Istana Keraton Kadriah ini tetap menjadi salah satu kebanggaan yang ada di Kota Pontianak. Kalian pasti penasaran kan apa saja yang ada di dalam Istana Keraton Kadriah ini? Jika kalian penasaran, mari ikuti saya ya. Keberadaan Masjid Sultan Syarif Abdurrahman juga tidak terlepas dari keberadaan Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Istana Kadriah masih menampakkan bentuk aslinya meskipun sudah beberapa kali dilakukan renovasi. Kemegahan bangunan ini bisa dilihat ketika memasuki gerbang Istana Kadriah. Bangunan Istana Kadriah memiliki panjang 60 x 25 meter dengan tinggi 1,5 meter dari permukaan tanah. Sahabat Panorama Indonesia, sekarang saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu kerabat raja yang ada di Istana Kadriah ini. Bersama abang siapa? Ya, abang, bisa diceritakan sedikit tentang awal mula berdirinya kerajaan Istana Kadriah ini? Jadi Istana Kadriah ini didirikan 23 Oktober 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Dan pembangunan sini bukan keraton dulu, masjid didirikan pertama. Pontianak dulu masih hutan cuma. Beliau diutus oleh ayahandanya Hussein untuk membuat kerajaan. Dijumpailah kota Pontianak ini membangun masjid, istana, pemakaman. Bagaimana
Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri itu bisa nyampe ke Pontianak, Bang? Jadi itu siar, dia sadar menyiar agama. Jadi sebelum dia membuat kerajaan ini, dia nyiar agama seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nyiar. Dengar-dengar nih, Bang, kota Pontianak ini diambil dari istilah dari kuntilanak, hantu kuntilanak. Hantu Pontianak. Hantu Pontianak. Jadi zaman Sultan Syarif Abdurrahman membangun masjid, bangun, ada suara bunyi tawa. Lalu beliau memerangi beliau 4 hari 4 malam suruh kalau habis ini sudah memerangi, Bang. Maka kota ini dinamakan kota Pontianak. Bang, di sini kan dapat kita lihat. Saya mau nanya, kenapa di sini dominannya berwarna kuning, Bang? Dominan kuning memang ciri khas Arab. Ciri khas Berat sini Melayu lah. Kuning hijau. kuning hijau. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini waktu dia datang ke Pontianak itu dia sendiri atau bersama rekan-rekannya? Bersama kerabatnya sendiri. Mayoritas penduduk Pontianak ini bukan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, orang Dayak. Mayoritas penduduk asli. Penduduk asli dari kota Pontianak. Lalu beliau membuat kerajaan ke teman. Ya, pemirsa, itulah sedikit cerita tentang kota Pontianak dari Abang Syarif Habib Fauzi. Untuk selengkapnya dapat ikuti saya di segmen berikutnya. Ya, pemirsa, di sini kita bisa melihat foto dari Sultan Syarif Hamid II Al-Qadri. Sultan Hamid II Al-Qadri ini merupakan putra almarhum dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Di sini banyak terdapat foto-foto kerabat Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ya, seperti yang dapat kita lihat di sini ada para sesepuh keraton. Para peninggalan keraton. Di depan saya ini yaitu ada sebuah kaca. Kaca ini cuma ada 2 di dunia, yaitu ada di Pontianak dan di Prancis. Kaca ini disebut dengan kaca 1000 bayangan. Bisa kita lihat jika kita mengambil gambar dari depan saya. Lampu-lampu di atas ini memiliki banyak bayangan. Dan di sini ada berupa peninggalan senjata para sultan. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah ada di salah satu tempat, yaitu tempat pertemuan para raja di Istana Kadriah. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa peninggalan yang ada di Istana Kadriah Pontianak. Nah, di sini kita dapat melihat Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kerajaan Pontianak didirikan
1771, yaitu tanggal 23 Oktober. Ini merupakan salah satu peninggalan baju raja Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, dan di sini juga ada beberapa peninggalannya seperti kopiah yang dapat kita lihat, beberapa aksesoris dari Sultan. Dapat kalian lihat di sini, 99% bahan bangunan yang ada di Istana Keraton Kadriah ini terbuat dari kayu belian. Dan dapat kalian lihat di samping kiri dan kanan saya, di sini warna dari Istana Kadriah ini dominan berwarna kuning. Istana Keraton Kadriah dan Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman dapat kita jadikan salah satu cagar budaya Kota Pontianak yang harus kita lestarikan. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Nita Punci dalam acara Panorama Indonesia. Balik kampung, kami bersama di balik kampung. Balik kampung, kami bersama di balik kampung.